Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, anak-anak kelas 5? Semoga kalian tetap sehat ya. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari ya materi pada buku tema, yaitu tema 1. Di sini kita akan mempelajari tentang organ gerak hewan ya. Pada materi pertama ini tentang organ gerak hewan, kemudian nanti kita akan mencari ide pokok dan kalimat penjelas dari paragraf. Di sini kita melihat satu gambar ya, di mana di sini ada beberapa kelinci. Kelinci ini adalah salah satu contoh makhluk hidup. Mengapa kelinci ini dikatakan makhluk hidup? Karena kelinci ini memiliki ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak ya. Walaupun tidak hanya bergerak ya, yang menjadi suatu makhluk itu dikatakan hidup tidak hanya bergerak saja, tapi bergerak adalah salah satu ciri utama yang menandakan bahwa itu adalah suatu makhluk hidup. Baiklah, di bagian ini di halaman 3 ada satu teks bacaan organ gerak manusia dan hewan. Di sini terdiri dari 5 paragraf, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Nah, di sini teks ini menjelaskan tentang organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ya, di sini dikatakan jadi makhluk hidup itu dikatakan hidup jika dia bergerak. Jadi kalau tidak bergerak, nah itu bisa dicurigai ya, bisa dikatakan apakah dia mati atau bagaimana ya. Secara umum, gerak dapat diartikan yaitu berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Jadi itu ada definisi dari bergerak ya. Jadi bergerak itu adalah perpindahan tempat atau posisi ya, dari tempat A ke tempat B gitu ya, gitu. Jadi kalau sudah pindah posisi itu namanya bergerak ya. Makhluk hidup bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Jadi ada rangsangan ya, contohnya kalian diam atau ada yang nyupit kalian. Nah, sontak kalian akan bergerak, kaget, akan menggerakkan tangan atau kaki kalian. Seperti itu ya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Jadi banyak sekali ya. Organ gerak ini fungsinya banyak sekali ya. Beberapa contohnya itu. Kemudian organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam ya. Ternyata kesamaannya ini karena sama-sama ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah ini ya, jadi apa tadi? Yang pasif adalah tulang, yang aktif adalah otot. Kedua alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Jadi untuk melakukan satu pergerakan, contoh kalian berlari, itu harus ada kerjasama antara alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Tidak bisa hanya aktif saja atau hanya pasif saja yang bergerak ya. Jadi harus kedua-duanya bergerak ya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, tulang-tulang kita ini ya, itu tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Contohnya pada rangka ya. Pada rangka. Rangka itu jika kalian lihat, dia tidak akan dapat bergerak ya jika tidak digerakkan oleh otot ya. Kemudian di sini otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah ini yang membuat tulang-tulang itu bergerak adalah
otot ya. Baiklah. Nah, nanti dari demi paragraf ini kita akan mencari ide pokok dan kalimat penjelasnya. Baiklah, bagian selanjutnya di sini ada pengertian nih, harus kita pahami ya. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar. Dasar itu berarti sesuatu yang utama ya, yang mendasari sesuatu. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, jadi ide pokok itu adanya di dalam kalimat utama. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana kalimat utama itu? Nah, kalimat utama itu berada di awal atau di akhir suatu paragraf. Dan bisa juga di awal dan di akhir. Ada dua. Jadi awal, akhir, atau awal dan akhir gitu ya. Nah, ini nanti kalian akan mengerjakan tugas ini ya. Nah, dari paragraf 2, 3, 4, dan 5 kalian cari ide pokoknya apa dan kalimat pengembangnya apa. Dan ini saya Bapak akan beri contoh pada paragraf 1. Paragraf 1 di sini. Nah, ini dari ini sampai sini adalah paragraf 1 ya, nah. Paragraf 1 kita akan mencari kalimat utamanya dulu, karena kalimat utama ini adalah sebagai kunci kita mendapatkan ide pokok ya. Tadi dapat ketahui bahwa kalimat utama itu bisa di awal, bisa di akhir. Nah, kira-kira menurut pendapat kalian di mana nih? Kalimat utamanya ada di awal atau di akhir? Nah, mungkin ada yang mengatakan awal, ada yang mengatakan akhir ya. Jadi mana yang lebih tepat? Nah, ketika kita mencari kalimat utama, maka di situ di ciri-cirinya kalimat utama yaitu mengandung suatu unsur yang sangat penting, dan dibicarakan di semua kalimat pada paragraf pertama. Nah, kalau kita amati ya, kalimat pertama ini ada unsur yang penting tidak? Nah, ternyata ada ya. Unsur yang penting yaitu di sini membicarakan tentang makhluk hidup yang bergerak. Kata kuncinya ini. Ya. Ini yang paling penting. Kemudian dibicarakan lagi di sini. Iya, ternyata dibicarakan lagi secara bergerak. Di sini ada gerak juga. Kemudian di sini juga ada bergerak. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa kalimat pertama ini adalah kalimat utama, yang awalnya adalah kalimat utama. Tapi ya, tidak menutup kemungkinan bahwa kalimat utama juga di akhir. Tetapi pada paragraf ini kebetulan kalimat utamanya ada di awal ya. Setelah kita mendapatkan kalimat utamanya, maka kita akan mencari ide pokoknya. Nah, ide pokok itu adalah suatu yang mendasari ya kalimat utama. Jadi ide pokok tidak semuanya kita ambil dari awal sampai akhir ini. Cukup kita ambil yang paling inti saja ya. Nah, dapat kita ambil di sini ide pokoknya bisa seperti ini ya. Makhluk hidup bergerak. Nah, makhluk hidup bergerak. Ini adalah ide pokoknya ya. Kemudian di mana kalimat penjelasnya? Nah, kalimat penjelas berarti kalimat yang menjelaskan ide pokok. Nah, di sini ada ini ide pokoknya makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kalimat yang menjelaskan ini mana? Nah, ini kalimat kedua. Jadi semua secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat. Jadi ini menjelaskan tentang kalimat utama yang. Kemudian yang ini juga kalimat ini menjelaskan kalimat utama ya. Gitu. Ya. Atau contoh yang mudah. Jika di kalimat utamanya di sini dikatakan Andi anak yang pintar. Nah, Andi anak pintar itu kalimat utama. Kalimat penjelasnya apa? Nah, di situ menjelaskan kepintaran Andi ya. Gitu ya. Kalimat keduanya contohnya Andi ya bisa
menghitung perkalian 1 sampai dengan 100. Nah, contoh seperti itu. Jadi kalimat yang kedua yang bisa menghitung itu adalah kalimat penjelas. Kemudian apa lagi? Andi selalu juara kelas. Nah, di situ kalimat penjelas dari kalimat utama gitu ya. Baiklah, Bapak kira sudah cukup jelas. Silakan kerjakan tugasnya. Ini ya. Jadi paragraf 2 sampai paragraf 5 kalian cari ide pokok dan kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Sama ya, pengembang dan penjelas itu. Baiklah, terima kasih. Tugas dikumpulkan paling lambat pukul 12 nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.